وثم إلى روح الشيخ مربي روح الشيخ الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد العبد الرشيد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كيهدي سيد الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روح الرشيد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كيهدي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روح أحمد الجديد ووصولهم وفرائهم وذلك عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab yang baru, Majmu' Rasail Hamah Risalah. Masih di halaman pertama, bacanya i'lamu ma'asyiral ikhwan itu ya. I'lamu ma'asyiral ikhwan bacaannya itu. Dua baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. I'lamu ma'asyiral ikhwan. Faqahanallahu wa iyyakum fid dini wa alhamana rushdana wa a'adzana min syururi anfusina anna as-salata imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man adha'aha faqad hadama ad-din wa anna min a'zamil masaib wa akbahil qaba'ih wa akbahil qaba'ih wal ma'ayibi at-tahawuna bis salati wa tadyi'a al jumu'ati wal jama'at allati rafa'allahu bihad darajat wa kaffara bihas sayyi'at wa ta'abbada biha ahlul ardi was samawat wa
ma yatruku as-salata wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat shiqwatuhu wa azuman uqubatuhu wa khasirat safqatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. I'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid din wa alhamana rushdana wa a'adzana min syururi anfusina. Setelah pengarang ini kitab Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau membuka karangan kitabnya dalam risalah yang pertama ini yang akan membahas fi fadilatis shalah, mengenai keutamaan salat, wa fi zajri an tarkiha, begitu juga az-zajr, cegahan daripada orang yang meninggalkan salat. Kemudian beliau memperiringkan karangannya ini setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarganya Nabi, begitu juga kepada para sahabat semuanya. Maka beliau menggunakan ibarat dengan kata-kata i'lamu. I'lamu artinya ketahuilah. Alima ya'lamu i'lam. Jadi fi'il amr, domir antum. Anta i'lam, antuma i'lama, antum i'lamu. Ya. Di sini beliau menggunakan kata-kata i'lamu, ada makna yang memang di sini beliau datangkan dengan i'lamu, maksudnya untuk al-i'tina bima ba'daha. Artinya ketahuilah oleh kalian, jadi nanti agar kita memperhatikan dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan nanti, bahwa isinya teramat sangat penting. Jadi apa yang akan beliau sampaikan nanti kita harus menaruh perhatian penuh, benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita fokuskan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini merupakan masalah yang penting, yang sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi i'lamu ini bukan hanya pengertian ketahuilah doang. I'lamu ada yang mentafsirkan ay tanabbahu ayyuhat tullab. Di artinya i'lamu di sini tanabbahu ayyuhat tullab wa tayaqqazu
fa innahu la udra bil jahli ma'a wujudil ulama. Itu makna ilmu. Ya. Jadi ilmu artinya apa? Ay tanabbahu maksudnya. Ayyuhat tullab, perhatikanlah, ya. Sadarlah, gitu. Tanabbahu, bangun dari kelalaian kalian, ya. Ayo sadar dari kelengahan kalian, khususnya adalah ayyuhat tullab, wahai para pelajar ilmu, wahai para pembaca ilmu. Jadi kita ini kudu sadar, gitu. Ya. Karena Sayyidina Ali mengatakan an-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Yang namanya manusia itu mereka tidur. Artinya bukan tidur matanya, artinya tidur hati mereka. Manusia banyak yang lalai, manusia banyak yang terpedaya. Yang lalai hati-hati mereka, lupa akan Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka telah meninggal dunia, fa idza matun tabahu. Apabila mereka telah meninggal dunia, barulah mereka semuanya terbangun. Artinya barulah mereka semuanya pada sadar. Melek hati-hati mereka. Baru terbuka, baru sadar hati-hati mereka. Ya, jadi kita nih, kebanyakan kita ini tidur nih. Bukan tidur maksudnya mata kita yang tidur, tapi hati kita yang tidur. Ya, itu. Ya. Kalau hati manusia itu enggak tidur, banyak majelis taklim pada penuh diisi. Pengajian penuh, di mana-mana pengajian penuh sama jamaah. Musholah masjid penuh dengan jamaah. Tapi kenyataannya, realitanya, banyakan yang sadar, apa banyakan yang tidur. Oh. Berarti mereka yang nggak mau gabung, mereka yang nggak mau menginjakkan kakinya di majelis ilmu, menginjakkan kakinya untuk pergi ke mushola, pergi ke masjid salat berjamaah, mereka itulah orang yang sedang asik tidur. Tidur hati-hati mereka. Ya. Jadi tidur itu hati-hati mereka tuh. Ya. Nah, jadi makanya pengarang ini kitab menggunakan kata-kata i'lamu, artinya aitanabbahu ayyuhattullah. Sadar, melek. Ya, sadar hati-hati kalian, jangan tertidur kalian punya hati, khususnya adalah para pencari ilmu, khususnya adalah para santri. Tuh, ya. Karena nggak bisa yang namanya ilmu itu didapatkan dengan kita leha-leha, dengan santai-santai. Yang namanya penuntut ilmu, yang namanya santri pasti kudu ngapal. Yang namanya santri pasti kudu capek. Nggak ada seneng-seneng, ya. Yang sekarang jadi kiai pada sukses, yang sekarang orang-orang yang berilmu, mereka dulunya ketika jadi santri pada apa? Pada capek. Ya. Jadi kita bukan ngelihat pas enak jadi kiai, duit pada datang, amplop pada datang. Enggak. Nuntut ilmunya capek. Ya. Kita baru belajar nahwu shorof aja kan udah nyerah kalau kita. Gimana mau jadi kiai kalau kita? Iya, udah pusing duluan kita. Ya, udah masuk bab i'rab aja tuh. Ya, apalagi udah wa hum kata bab fil madi fil mudhari fil amr, belum isim mausulnya, belum yang isim nyambung sama domir itu, udah pusing kita. Ah, udah dah sampai sini aja dah, pusing Ustaz. Gimana mau jadi kiai gitu. Mana kesungguhan kita? Ya. Mana kesungguhan kita tuh? Nah, jadi nggak bisa tuh. Apalagi yang namanya ilmu itu nggak bisa didapat dengan leha-leha.
Makanya ilmu itu mengatakan atini kullaka utika ba'di. Atini kullaka, berikanlah kepadaku semuanya. Pikiran engkau, jiwa ragamu, apalagi. Nah, kita fokuskan buat ilmu semuanya. Selalu datang, selalu hadir di mana kita punya pengajian. Kagak pernah absen ngaji kita terus dari awal sampai akhir meninggal dunia. Kagak pernah absen umpamanya kita datang terus nuntut ilmu terus. Masya Allah, rajin kita. Tapi kata ilmu, utika ba'di, aku akan berikan engkau cuman sebagiannya doang. Nggak dikasih semuanya. Sekalipun kita udah rajin, sekalipun kita hujan-kehujanan, panas-kepanasan umpamanya, tetap nggak bisa nguasain ilmu. Gimana yang malas tuh? Yang rajin aja kata ilmu, utika ba'di, aku berikan kepada engkau cuman sebagian. Gimana yang kagak apa? Gimana yang nggak rajin? Gimana yang kagak rajin gitu? Ya. Nah, jadi biar kita sadar, kata pengarang ini kitab. Ya, awas, ayo pada bangun dah, melekin dah mata, melekin dah hati, gitu. Ya. Kita kalau kita punya, ya, umpamanya anak kita pesantren, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah anak kita ada yang pesantren, anak kita mondok umpamanya. Ya. Tapi di samping itu dia kudu kita kasih terus, ya. Kasih nasihat biar rajin, biar kesian sama orang tua yang nyari duit. Lo biar sukses lo, ya. Biar ente jadi orang benar, biar ente jadi kiai, biar ilmu ente berkah gitu. Kita bilang begitu tuh kalau jenguk anak kita pesantren tuh. Itu aja kita omongin tuh. Ya. Karena dulu ada orang Jawa, maksudnya Jawa Indonesia maksudnya. Ya. Anaknya itu pergi ke Ribat Sewun, Hadramut, Yaman sana. Ya. Ke sana dia pergi li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu kepada Al Habib Ali Al Habsyi. Dia nuntut ilmu, datang itu anak nyantri dari orang kita Indonesia. Tapi pas di sono anak leha-leha. Lakinnahu kaslan, malas. Makan tidur mulu kerjaannya. Giliran mau ngapal, gak mau deh, males deh. Bapaknya nih yang ada di negeri kita, yatamanna ayyakuna waladuhu aliman. Bapaknya mengharapkan anaknya ini jadi orang alim. Ya. Bapaknya ngarepin anaknya jadi orang alim. Setiap bulan dikasih tuh, dikirimin duit. Farsala ilaihi malan katsiran. Dikasih duit yang banyak. Buat siapa? Buat anak. Buat anak. Maksudnya apa? I'anatan lahu ala talabil ilmi. Guna apa? Membantu dia dalam menuntut ilmu. Jangan sampai anak saya di sana kesusahan, pengen beli kitab kagak ada duit. Dicukupin semuanya sama orang tuanya. Dikirimin duit sama orang tuanya itu. Malan katsiron, uang yang banyak. Tuh. Tapi ternyata itu duit wasta'mala waladuhu dzalikal mal lil akli wasyurbi. Ternyata dihabisin duitnya bukan buat beli kitab, buat bener-bener keperluan dia dalam menuntut ilmu, tapi dihabisin buat poya-poya, buat makan enak, ya, buat minum-minuman yang enak umpamanya. Kalau kata kita mungkin makannya mau padang mulu, biasa hidup enak mungkin di rumahnya, ya. Bapaknya ngira ini anak kayaknya udah bisa baca kitab. Kata bapaknya begitu dalam hatinya nih. Wah, ini anak pasti udah belajar kitab Kawakib. Ini anak pasti udah baca kitab Qatrun Nada. Kawakib, Qatrun Nada itu kitab Nahu. Kata si bapak, dia nyangkanya nih anak saya sudah belajar Alfiyah. Kawakib, Qatrun Nada, Alfiyah, udah dia baca, udah dikuasai nih. Sangkaan siapa? Bapaknya.
Namun ternyata falamma madha khamsu sinina au aktsar raja'al walad. Ketika sudah 5 tahun atau lebih 5 tahun berlalu, itu anak pulang ke tanah airnya, ke negeri kita. Pas itu anak pulang, bapaknya tasyakuran. Aqada abuhu diyafatan likudumihi. Bapaknya bikin tasyakuran. Semua tetangganya, semua saudaranya, semua sahabatnya diundang pada malam itu. Pada datang. Da'an nasa ilaiha. Ya. Fa'amaruhu ayyatakallama fala yakdir. Itu orang-orang yang datang kan pengen tahu. Ini anak udah bisa apa di sono, di luar negeri. Belajar 5 tahun lebih. Ya kan? Suruh ngomong fala yakdir, kagak bisa ngomong. Suruh sambutannya nggak bisa. Ya. Ya. Kalah sama Pak Bo deh pokoknya. Ya. Suruh sambutan kagak apa? Kagak bisa. Ya. Wa qaddamu ilaihi mas'alatan, pada akhirnya mereka bertanya-tanya kalau menanyakan masalah. Yang datang gimana? Kalau masalah begini gimana? Saya punya masalah gini gimana? Ketika itu fala yadri jawabaha, dia nggak bisa jawab sama sekali. Semuanya kagak ada yang bisa jawab sama dia. Pertanyaan itu nggak bisa dijawab sama dia. Oh, di sono ngapain aja? Nah, fa'arafu hina idzin annahu jahilun. Itu jamaah yang datang yang diundang sama bapaknya, kalau begitu anaknya bahlul katanya. Jahilun berarti bukan alimun, jahilun. Ya. Akhirnya itu tuh bapaknya malu sama orang-orang, udah ngundang. Udah bikin kenduri gitu, tasyakuran. Ternyata pas dites ditanya masalah kagak bisa jawab satupun juga. Bapaknya sedih gitu. Udah habis duit puluhan juta, ratusan juta, sampai bapaknya hatta maridho. Bapaknya sakit, wa mata bisababi dzalika, sampai bapaknya meninggal dunia. Apa itu? Mikirin siapa? Mikirin anaknya. Pulang dari sana kagak bisa apa-apa anak gue ini. Tuh. Ya. Nah, jadi khususnya para pencari ilmu, para penuntut ilmu, para santri kudu bener-bener nyari ilmunya. Gitu. Biasa kalau jadi santri itu kurang tidur. Tidur malam jam 11 baru tidur, ntar jam 3 udah bangun. Bangunnya langsung ngapal ini, ngapal itu. Wah, udah dah. Itu. Ya. Dunia santri begitu, kalau pengen apa? Pengen sukses, pengen berhasil gitu, dengan ilmunya begitu. Kita rasain sendiri, waktu nyantri ya begitu. Ya. Begitu. Ya. Makanya waktu masih nyantri pada kurus. Iya, kagak ada yang santri gemuk. Jarang gitu. Banyakan apa? Dulu saya kurus dulu. Saya dulu kurus. Ya. Pas udah keluar mukim aja agak gemukan ini. Iya bener. Kalau yang tahu saya dulu kurus saya. Ya. Emang kita udah nggak fokus segituan, mikirinnya apa? Apalan, begitu. Ya. Tuh. Jadi menggunakan kata-kata i'lamu artinya tanabbahu ayyuhat tullab, sadar wahai para santri. Sadar, melek wahai para penuntut ilmu, wa tayaqqazu, kata beliau tuh. Bangkit, bangun. Kenapa demikian? Kita harus sadar. Kenapa kita harus melek? Fa innahu la udra bil jahli ma'a wujudil ulama. Itu artinya ilmu tuh. Sarahnya tuh. Panjang kalau kita mau sarahin panjang. Fa innahu la udra bil jahli ma'a wujudil ulama. Dikarenakan apa? Tidak ada udur, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan kalau kita bodoh ilmu agama, padahal kita hidup di tengah-tengah para ulama. Bodohnya kita kagak direken. Bodohnya kita nggak dianggap. Kagak dianggap bodohnya kita. Kecuali kita bodoh, ya emang wajar jauh dari ulama. Hidup di sono di hutan, yang nggak dijamah, yang ustadz kiai di situ kagak masuk umpamanya. Bodoh kita di situ, atau umpamanya baru masuk Islam mu'allaf, wajar. Jahil biudrin kalau itu. Bodohnya dia dikarenakan ada uzur. Nah,
Kita hidup di tengah-tengah para ulama, pengajian banyak, majelis taklim ada. Kita bodoh. Nah, bodohnya kita nggak ada keringanan. Nggak ada keringanan di situ. Bahkan kan kita sering dengar hadis Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu sekalipun ke negeri sono, negeri Cina. Nah, sih Cina itu. Nah, kalau kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, iklimun ba'id. Cina itu merupakan negeri yang jauh. Min ab'adil mawadi, qalilun minan nasi may yasilu ilaihi li bu'dihi. Sedikit sekali orang pada waktu itu yang nyampe ke sono. Ya. Nah, yang jauh aja disamperin, gimana yang dekat, yang udah ada ulama, yang udah ada pengajian? Kenapa masa kita kagak mau hadir? Iya, masa kita kagak mau apa? Nggak mau hadir, nggak mau deketin kita, nggak mau datang kita. Nah, gitu. Jadi nggak ada dispensasi, kagak ada keringanan. La rukhsah. Nggak ada keringanan buat kita bodoh dalam ilmu agama, khususnya itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Hukumnya fardu ain. Wajib setiap individu yang sudah akil baligh harus paham dan ngerti kita. Ya. Gitu. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral ikhwan apa? Wahai sekalian para saudara-saudara. Wahai, ma'asyir itu jamak ma'syar, artinya jamaah, sekelompok gitu. Wahai saudara-saudara. Ikhwan gitu. Ada akhun, ikhwatun, ada akhun, ada ikhwan. Jadi akhun ini jamannya akhun, ikhwatun jamannya. Bisa juga akhun jamannya ikhwan. Kalau akhun jamannya ikhwatun artinya saudara dalam satu nasab. Ponakan kita, sepupu kita itu ikhwatun namanya. Adik kita ikhwatun. Tapi kalau menggunakan jamak kata-kata ikhwan, wahai ikhwan, akhwat itu kan ya. Ikhwan itu menunjukkan bahwa saudara dalam seagama. Seagama kita sama dia, sama-sama muslim, sama-sama Islam. Itu namanya ikhwan. Ya. Jadi agama apa bahasa Arab itu luas. Ya. Faqahanallahu wa iyyakum fid din. Faqahanallah. Ini faqahanallah jumlah du'aiyah. Artinya semoga Allah Ta'ala berikan paham kepada kita. Allah Ta'ala berikan paham kepada kami. Allah Ta'ala berikan paham kepada kalian ayyuhat tullab. Wahai para santri, wahai yang baca ini kitab. Fiddin, fi amriddin, yaitu dalam urusan agama. Jadi didoain sama pengarang ini kitab, kita yang baca ini kitab, semoga kita diberikan pemahaman dalam masalah agama. Biar kita paham. Dari awal sampai akhir, biar kita bisa paham isinya. Biar kita bisa amalin ini. Gitu. Jadi jumlah du'aiyah namanya, disebut dengan jumlah du'aiyah di sini. Ya. Ini bertepatan dengan doanya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya doa kan, Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din, ya kan? Itu doa Syekh Nawawi Al-Bantani. Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din wa ziyadatan fil ilmi, gitu kan. Wa kifayatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ladzatan nazar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Nah, itu sesuai dengan faqahanallah wa iyyakum fiddin, karena ada doa Syekh Nawawi, Allahumma inna nas'aluka fikhan fiddin. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, fikhan ay fahman gitu. Fikhan artinya ay fahman, pemahaman dalam masalah agama. Biar kita paham.
masalah agama, masalah fikih, bagaimana tata cara wudhu yang benar, tata cara salat yang benar, tata cara ibadah yang benar, biar kita paham. Ya. Wa ziyadatan fil ilmi, biar tambah ilmu gitu. Tambah ilmu tapi tambah takut kepada Allah. Ilmu yang barokah namanya. Wa kifayatan fir rizki, kita minta kecukupan dalam masalah rizki, biar cukup. Banyak kalau gak cukup, banyak sih tapi gak cukup. Kita minta yang cukup. Minta yang cukup. Beli ini cukup ada, ya kan? Buat ini cukup ada. Itu yang cukup namanya. Wa taubatan qoblal maut, kita minta sama Allah biar diri kita tuh, biar kita bisa bebenah diri kita sebelum meninggal dunia. Ya, biar kita bisa bebenah diri kita yang masih bergelimang dengan dosa sebelum meninggal dunia, biar dia bisa tobat. Wa taubatan qoblal maut, kita minta biar kita tobat kembali kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Warahatan indal maut, ketika kita mati nyaman, enak, mati husnul khotimah, kagak berat kita, kagak ada sangkut paut sama orang, ya. Banyak yang doain. Wa maghfiratan ba'dal maut, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala setelah kita meninggal dunia. Itu yang kita pinta. Waladzatan nazar ila wajhikal karim, dan juga kita minta kepada Allah biar kita bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pinta. Jadi biar kita bisa melihat zat Allah, karena setiap zat itu pasti dapat dilihat. Cuman dalam masalah melihat zat Allah Ta'ala ini bagaimana caranya, ya Allah Ta'ala yang tahu deh bagaimana. Yang terpenting kita minta biar kita bisa memandang zat Allah. Kalau kita bisa memandang zat Allah, berarti kita kan masuk surga. Cuman nanti bukan berarti Allah Ta'alanya di mana. Bukan berarti Allah Ta'ala di surga. Kalau di surga berarti bertempat loh. Ya kan? Nah, begitu. Ini udah doa udah mantep banget ini kalau antum amalin. Itu aja udah. Ya. Selain Rabbana Atina ini udah tambahin itu. Ini udah, Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ladzatan nazar ila wa ladzatan nazar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Itu aja udah, puter-puter aja doa itu udah. Sama doa tambahin doa sapu jagat. Tambah lagi doa kedua orang tua, udah cakep udah berkah antum hidup dah. Bener ini. Kalau mau tambah lagi, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Udah itu aja. Jadi kalau antum suruh doa, udah itu aja udah. Udah, ya. Gampang ngapalinnya lagi. Kita udah sering denger masalahnya. Jadi faqahanallahu wa iyyakum fid din, semoga Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafna alana asrafna fatub alaina tawbah tagsiru kulla hawbah واستر لنا عوراتي